Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Praktikum Dasar Pemrograman. Pada pertemuan kali ini, atau lebih tepatnya pada pertemuan kelima, kita akan membahas materi tentang perulangan atau yang biasanya disebut dengan looping. Pada materi kali ini setidaknya ada dua topik yang bakal kita bahas. Yang pertama ada definisi looping, lalu ada jenis-jenis looping. Dan nanti ada juga sesi live demo atau live coding untuk memudahkan pemahaman materi. Yang pertama di sini ada definisi looping. Jadi perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Nah, program looping ini sering kita pakai waktu kita ingin membuat sebuah program yang outputnya itu berulang-ulang. Contohnya misalnya kalian pengen membuat printf hello world 10 kali gitu, 10 kali perulangan. Kalian nggak perlu tuh ngetik manual printf hello world sebanyak 10 baris. Kalian hanya perlu menggunakan looping ini untuk membuat program tersebut. Oke, kita ambil deh contoh pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian ingin melakukan olahraga gitu. Kita ambillah contohnya push up. Sebelum push up itu kalian pasti udah menentukan kondisi push up-nya nih gimana. Kita mau berapa kali repetisinya. Contoh, kita ingin push up 10 kali. Pasti kalian bakal ngelakuin push up, lalu bakal berhenti ketika push up-nya itu sudah memenuhi kondisi atau sebanyak 10 kali gitu ya. Kalau belum 10 kali pasti kalian tetap bakal lanjut sampai push up-nya itu selesai 10 kali gitu. Jadi itu contoh perulangan pada kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada kelebihan. Looping ini memungkinkan Anda untuk mengeksekusi blok kode secara berulang kali tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Seperti yang tadi aku jelasin ya, yang printf hello world. Nah, sehingga ini mengurangi jumlah kode yang perlu ditulis dan memungkinkan Anda untuk membuat program yang lebih efisien. Oke, di sini ada jenis-jenis looping. Yang pertama ada counter loop. Jadi counter loop ini looping yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Kalau lebih spesifiknya kita bakal bahas ya. Ini untuk counter loop ini ada looping for. Jadi looping for ini merupakan perulangan yang termasuk dalam counter loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Untuk lebih jelasnya kita bakal lihat flowchart looping for ya. Jadi setelah dia start, kita tentuin dulu nih loopingnya mau mulai dari indeks berapa. Di sini di flowchartnya 0 ya. Nah, terus setelah sudah ditentukan, maka programnya akan ngecek apakah sudah sesuai kondisi. Karena ini lebih kecil dari 10, artinya ini 9 ya. Kalau belum memenuhi kondisi, maka program ini akan lanjut menambahkan perulangan yang telah kita buat. Dari 0, misalnya jadi 1 ya. 1 terus dia terus mengeksekusi. Nah, selagi kondisinya belum terpenuhi, maka dia akan mengulang terus nih sampai dia bernilai 9. Nah, jika sudah memenuhi, maka programnya ini akan berakhir ya, N. Itu jadi untuk looping for, jadi kira-kira begitu. Oke, di sini ada sintaks dari looping for. Silakan dibuka code blocks-nya masing-masing. Jadi untuk sintaksnya kira-kira seperti ini. Di sini ada tiga keywords yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada inisialisasi. Jadi inisialisasi itu ini. Kita buat dulu sebuah variabel yang menentukan perulangan ini akan mulai dari berapa. Di sini 0 ya, i-nya sama dengan 0. Lalu ada kondisi. Kondisi itu kita mau perulangannya ini bagaimana, mau berakhir di mana gitu. Di sini ada 10, i sama dengan 10. Jadi perulangannya itu bakal berakhir di indeks ke 9 ya, karena ini i lebih kecil dari 10, berarti lebih kecil dari 10 itu 9. Lalu ada iterasi. Iterasi itu penambahan satu nilai yang dilakukan selagi looping itu berjalan. Ini i++. Ini kita udah belajar kemarin di operator dan tipe data. Jadi ini operator post increment.
ya I++. Kalau pre-increment itu plus-plusnya di belakang I, jadi plus plus I. Kalau ini post-increment, I++ ya. Oke, langsung aja kita coba. Kita ikuti sintaksnya ya. Di sini aku mau perulangannya itu berakhir di indeks kelima atau 4 ya. Lebih kecil dari 5 berarti 4. Nah, jadi di sini tuh ada isi kode. Dalam perulangan ini kita mau tuh programnya tuh kayak gimana. Di sini aku bakal buat contoh sederhana aja. Kita bakal lihat kalau program perulangan ini kita tuh berhasil nggak buatnya gitu ya. Kita bakal buat kayak gini, kita buat ngecek ya. Nah, ini kenapa kita buat kayak gini? Karena kita tuh mau ngecek kalau perulangan ini berhasil nggak kita buat ya. Karena inisialisasi yang kita buat itu kan iya, itu kan tipe datanya integer. Maka kalau kita mau manggil variabelnya itu ke dalam output, mau menampilkan, kita tuh pakai format specifier %d untuk menampilkan integer ya. Ini kita jangan lupa taruh /n buat ke enter ya, biar nggak ke samping gitu perulangannya. Nah, terus kalau seperti ini, kita taruh i di belakang di depan koma agar in %d-nya itu menuju ke i ya, biar kita manggilnya i, nggak salah yang lain gitu. Kan yang lain yang kita panggil. Oke, silakan coba di run. Nah, jadi kira-kira outputnya bakal seperti ini nih, sesuai dengan yang kita buat ya. Kita mulainya dari 0, lalu perulangan itu bakal berhenti sebelum 5, jadi berhenti di indeks ke-4. Oke. Nah, ini untuk informasi aja. Kalian itu nggak harus mulai perulangan itu dari 0. Kalian bisa mulai dari 1. Lalu kalau kalian mau berhentinya di 5, kalian bisa buat kondisinya itu seperti ini, lebih kecil dari 6 atau lebih kecil sama dengan 5. Gitu ya. Kita coba lagi ya. Nah, seperti ini sesuai dengan yang kita buat ya. Jadi perulangan itu dimulai dari 1 dan berakhir di kondisi lebih kecil sama dengan 5, lebih kecil atau sama dengan 5 ya, makanya dia berakhir di 5. Kalau tadi kita bikin lebih kecil dari 5, berarti berakhirnya di 4. Gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja untuk contoh string for. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya tuh uncounted loop, lawan dari counted loop ya. Jadi uncounted loop ini merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali dia harus mengulang. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh bedaannya ya. Di sini di PPT udah tertera. Jadi untuk counted loop itu, contohnya di looping for, kita tuh ada kondisi tertentu yang membuat perulangan ini jelas mau berapa kali mengulangannya. Contohnya kita tentuin push up itu 10 kali gini ya. Lalu di sini kita suruh programnya untuk melakukan push up selama 10 kali nih. Seperti tadi sintaksnya udah aku jelasin ya. Lalu sedangkan untuk loop, uncounted loop, contohnya di looping while, kita tuh nggak tahu gitu push up-nya tuh sampai berapa, tak jelas gitu perulangannya. Jadi di sini kondisinya itu push up sampai bosan. Jadi maksudnya gini nih, while not bosan, selama kita tidak bosan, maka kita akan melakukan push up gitu. Sampai bosan. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh uncounted loop. Yang pertama ada looping while.
Looping while ini adalah bentuk perulangan yang terus berjalan selama kondisi tertentu bernilai true, gitu. Jadi sintaksnya juga sedikit berbeda dari looping for, tapi keywords yang perlu kita perhatiin juga sama nih, ada 3. Inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Bedanya tuh begini nih. Nih, ini ada contoh kode. Silakan dicoba. Kita coba bareng-bareng ya. Ini aku kasih komen dulu. Oh ya, untuk looping while ini kita harus membuat inisialisasi itu sebelum loopingnya dimulai. Contohnya gini, kita bikin inisialisasinya tuh di luar looping ya. Karena tadi i udah kepake, ini aku bakal pakai j, variabel j ya. Terserah kalian mau bikin variabelnya apa. Tapi untuk memudahkan aku bikin j aja. Aku mau j itu dimulai dari 5. Lalu kita buat loopingnya. Oke, sorry, ini tadi aku salah. Jadi aku mau loopingnya itu dimulai dari 5. Sini ya, in j sama dengan 5. Lalu aku mau loopingnya itu berakhir di 10. Berarti kita bikinnya lebih kecil sama dengan 10 atau lebih kecil dari 11. Jadi kira-kira begini. Lalu di bawah isi kode ini, kita tambahin yang namanya iterasi. Ini ya. Di plus biar lagi loopingnya berjalan, maka nilai dari j ini akan bertambah 1. Oke, pertama kita build dulu, kita cek dulu ya. Lalu coba di run. Oke, jadi sesuai dengan yang kita buat ya. Tadi sebelumnya tuh kalau looping for kita buatnya dari 1 sampai 5. Kalau looping while itu kita buatnya dari 5 sampai 10. Gitu sih. Kurang lebih jenis looping ini hanya berbeda di sintaksnya ya. Tapi kegunaannya tetap sama kok. Tetap membuat sebuah perulangan dalam program. Oke. Jadi sesuai yang sudah kita buat, ini j-nya sama dengan 5. Lalu akhir dari j itu lebih kecil dari 11 atau 10. Ya. Oke. Itu aja untuk contoh dari looping while. Selanjutnya itu kita bakal lanjut teori. Ada sisa 2 lagi ya. Nah, di sini ada looping do while nih. Looping do while ini sama seperti perulangan while, bedanya looping do while ini hanya pada ini nih. Lakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada dalam kurung while. Untuk lebih jelasnya kita lihat di flowchart. Jadi waktu dia start, lalu kita hitungan awalnya ini dari 0 nih. Terus kita next dulu ya. Kita next dulu. Ini dia melakukan perulangan dulu, lalu dia ngecek kondisinya. Gitu. Berbeda dengan while, kalau dia mulai dari ini hitungan awal, lalu dia langsung memberi kondisi. Gitu. Sedangkan kalau looping do while itu kondisinya dicek belakangan. Dia nge-looping dulu, lalu dicek kondisinya. Kira-kira. Nah, looping do while ini termasuk salah satu looping yang unik. Kenapa aku bilang gitu? Karena ada sesuatu yang bisa dilakukan looping do while ini yang tidak bisa dilakukan oleh looping yang lain, looping for dan while ya. Nah, untuk sintaksnya seperti ini, hampir mirip dengan looping while, cuma beda dikit ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, lalu kita bakal coba buat looping do while. Perhatikan ya, ini bakal
Ini agak berbeda nih soalnya. Kita print dulu biar ada jarak ya. Lalu kita bikin looping dual. Pertama ini aku hapus aja dulu ya. Ini aku hapus dulu. Lalu kita bakal buat program yang meminta input dari user, dan program itu bakal ngulang kalau kita mau ngulang ya. Kalau usernya mau ngulang, kita buat dulu variabel penentunya. Variabel penentu kalau di stringnya ini ngulang apa enggak gitu ya. Jadi kita bikin char ulang tipe data karakter ya. Ini. Lalu kita buat looping do while. Kita buat gini. Do bawah. Terus kita kasih keterangan jawabannya ya atau tidak, Y atau T. Ini semikolon, lalu kita scan F buat ambil input dari user. Karena pakai tipe data karakter, kita bakal pakai format specifier %C. Tapi jangan lupa dikelang dulu. Ini dikelang satu baris, lalu kita buat %C karena agar kelang ini spasi ini gunanya untuk menghindari buffer ya, biar perulangan ini nggak error. Lalu %C itu kita bakal bikin dan ulang seperti sintaks dari scanf sendiri ya, yang pernah kita pelajari. Nah, ini. Lalu kita buat kondisinya di sini while ya. While ulang. Ini kita pakai operator perbandingan. Jika ulang sama dengan Y. Nah, begini. Ntar kita build dulu. Oke. Jadi ini aku bakal jelasin dulu ya. Di sini perulangannya bakal melakukan input dari user kalau user itu ingin mengulang lagi atau enggak ya. Ketika user itu menginput Y atau iya, user itu setuju bahwa program ini akan diulang lagi, maka looping do while ini akan melakukan perulangan ini lagi kondisinya itu terpenuhi gitu. Nah, ini selagi ulangnya sama dengan Y, lagi jawaban penggunaan sama dengan Y. Selain Y, maka program ini akan berakhir. Kita coba ya. Nih, silakan kalian input Y. Jadi selagi kalian input Y ya, atau kalian setuju programnya akan diulang, maka program itu akan terus mengulang sampai kalian menjawab lain dari Y atau tidak ya, T coba ya. Nah, programnya akan berakhir gitu. Jadi perulangan dual ini sangat penting, termasuk penting di dalam program ya, perannya dalam program. Jadi aku harap kalian bisa paham dengan looping dual ini. Selanjutnya yang penting itu ada looping for. Bukan berarti looping while juga nggak penting ya, penting. Tetap aja harus dipelajari, jangan diabaikan ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teori. Ada sisa satu lagi jenis looping. Nah, ini yang tadi ya. Nah, di sini ada yang namanya itu nested loop atau perulangan bersarang ya. Nah, silakan kalian perhatikan karena nested loop ini lumayan rumit. Jadi dalam blok perulangan ini kita juga membuat
perulangan. Jadi perulangan di dalam perulangan gitu, nested loop ini. Ini sebenarnya nested loop atau perulangan yang bersarang. Jadi kira-kira sintaksnya tuh begini ya. Oke. Kita coba. Nah, jadi nested loop ini juga penting dalam program ketika kalian ingin membuat perulangannya itu ada dua tingkat gitu ya. Yang pertama ada perulangan utama, lalu ada perulangan keduanya yang di dalam perulangan pertama ini. Jadi kita bakal buat kayak tuh begini ya. Oh ya, BTW perulangan nested loop ini kita pakai perulangan for ya. Aku mau perulangan ini berhenti di 3. Lalu di dalam perulangan for yang pertama ini, kita jangan langsung buat isi kodenya, tapi kita buat perulangan yang lain. Kita contoh pakai inisialisasinya J ya. Ini. Kita sama aja bikinnya, J lebih kecil dari 3. Lalu J++. Nah, lalu di sini baru kita buat dari isi kode dari perulangan ini ya. Perulangan ke. Nah, karena kita ingin menampilkan kedua perulangan ini, kita itu jadi bikinnya dua kali format specifier ya, karena kita mau menampilkan perulangan I sama perulangan J. Nah, jadi kita pakai dua format specifier integer, yaitu %d, titik %d. Titik itu sebenarnya terserah kalian mau ditambahin apa enggak, biar lebih mudah aja gitu lihatnya. Nah, jadi di sini kalian bisa di sebelah koma ini kalian bisa taruh I lalu J. Gitu. Silakan dicoba. Outputnya kira-kira bakal seperti ini. Ini aku coba bakal jelasin dulu ya. Jadi ini kenapa seperti ini outputnya? Karena kita ada dua perulangan kan ya. Yang pertama tuh perulangan I. Jadi ini bakal dieksekusi pertama dulu. Lalu setelah I dieksekusi, maka dia akan melihat ini, yang J-nya. Karena J-nya ada di dalam I ya. Ini mewakili indeks yang pertama. Jadi ini 0. Ini I0, J0. Lalu setelah itu, setelah J-nya selesai, maka akan lanjut ke perulangan J lain gitu. Ini 01. Sampai J-nya terpenuhi, ini J ini sampai J-nya terpenuhi, maka program akan lanjut mengeksekusi yang I. Ini contohnya nih. Ini. Setelah J-nya terpenuhi 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, maka program akan lanjut mengeksekusi yang I ya. Dia berpindah ke perulangan 1, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai kondisi keduanya itu terpenuhi atau di 3,3 ya. Oke, jadi sesi pemaparan materi kita udah berakhir. Jadi segitu aja untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat buat kalian untuk menghadapi UTS dan praktikum daring ya. Mungkin minggu depan kita bakal bisa mulai tatap muka ya. Jadi mohon maaf jika aku ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.